Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Resmana, NIM 2021 143243. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosa untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mulok dosen pengampu Ibu Diana Widya Rahmawati SIPMM. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan prosa itu? Jadi, prosa adalah sebuah tulisan atau karya sastra yang berbentuk cerita, kemudian yang disampaikan menggunakan narasi. Dan penulisannya pun menggunakan penulisan yang bebas. Kemudian adalah tujuan prosa. Nah, tujuan prosa ini yang pertama yaitu memenuhi janji cerita. Nah, dalam karya sastra, tujuan dasar prosa adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi, atau bercerita. Nah, prosa adalah cara seorang penulis memenuhi janji dasarnya kepada pembaca untuk menyampaikan cerita dengan karakter, latar, konflik, plot, dan hasil akhirnya. Nah, yang kedua yaitu menyuarakan pendapat. Biasanya penulis menggunakan prosa dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membantu penulis dengan dapat menyusun dan menyajikan pendapatnya. Nah, yang terakhir yaitu membangun keakraban. Prosa juga sering disajikan dalam bentuk percakapan dengan tujuan untuk menjalin keakraban. Kemudian ada ciri-ciri prosa. Yang pertama yaitu bentuknya bebas. Yang kedua menggunakan bahasa Indonesia ataupun Melayu atau bahasa manapun. Kemudian itu memiliki tema dalam pembuatannya. Yang keempat yaitu mengalami perkembangan. Yang kelima yaitu pengarang diketahui identitasnya atau bisa juga tidak. Kemudian yang keenam, cara penyajiannya itu bisa disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian yang ketujuh terdapat urusan peristiwa. Nah, di sini bisa menggunakan alur maju, mundur, atau campuran. Kemudian yang kedelapan ada tokoh. Nah, tokoh juga sama dengan karya sastra lain. Ada bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian ada latar atau setting. Nah, prosa juga terdapat seperti latar waktu, latar tempat, dan suasana. Nah, yang terakhir yang ke-10 ada amanat. Nah, amanat dalam prosa ini itu terdapat pesan dan kesan yang dapat mempengaruhi para pembacanya dan juga memiliki nilai terkandung yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih perbedaan prosa lama dengan prosa baru itu apanya? Ayo coba tebak, apanya yang beda? Jadi, prosa lama merupakan karya sastra yang tidak memperoleh pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat seperti hikayat, dongeng, legenda, dan sebagainya. Kemudian pada prosa baru itu berbeda dengan prosa lama. Pada prosa baru itu timbul setelah adanya pengaruh dari sastra atau budaya barat dan juga budaya asing lainnya. Nah, prosa baru itu contohnya seperti roman, cerpen, riwayat, dan yang lainnya. Kemudian dari penjelasan tersebut kita tarik kesimpulan, prosa adalah salah satu jenis sastra yang bersifat naratif dengan menceritakan suatu khayalan dan bersifat tidak nyata. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan saya terkait materi prosa. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini kalian dapat lebih mudah dalam memahami dan mempelajari materi prosa. Karena mungkin prosa ini hampir mirip dengan karya sastra lainnya dan bentuknya juga hampir sama. Jadi kalian harus bisa membedakannya melalui perantara video ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya buat melalui video ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.